Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 November 2020, Jumat Pekan Biasa ke-31, disusun oleh Frater Lucius Mite SVD dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Kecerdasan dalam Rahim Iman. Kelicikan merupakan kecerdasan akal untuk memutarbalikan fakta atau memanipulasi data. Hal ini dipandang buruk dan tidak patut dibuat. Namun, Injil hari ini menampilkan kisah problematis di mana Yesus justru memuji bendahara yang licik. Apa motif pujian Yesus ini? Untuk memahaminya, baiklah kita bertolak dari konteks masyarakat Palestina. Menurut kebiasaan Palestina, para pemilik modal atau majikan mengangkat siapapun untuk menjadi bendahara dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengelola modalnya
hingga mencapai keuntungan. Jika mengalami kerugian, maka pemilik modal sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap hal itu, melainkan bendahara. Oleh karena itu, bendahara harus cerdik dan bebas menentukan besarnya bunga pinjaman kepada kreditur. Bunga yang diperoleh itu merupakan keuntungan bagi bendahara, bukan bagi pemilik modal. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, pembuatan kwitansi utang yang baru oleh bendahara merupakan bentuk kecerdasan yang dipuji Yesus. Kwitansi baru itu dipotong bunganya yang merupakan keuntungan bagi dirinya dalam pengembangan usaha tersebut. Ia memanipulasi data, tetapi tidak mengurangi modal yang harus dikembalikan kepada tuannya saat pertanggungjawaban usaha. Pada tahap ini, kecerdikan bendahara yang memanipulasi data mendapat poin positif, yakni orang kecil atau kreditur dikurangi bunga utangnya. Pemilik modal mendapat modalnya tanpa kerugian, dan sang bendahara itu sendiri tidak dipecat oleh tuannya. Bendahara mengambil solusi yang tepat tanpa merugikan salah satu pihak. Ia cerdas menyusun strategi. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, perumpamaan Yesus dalam bacaan hari ini dapat kita timba hikmatnya, yakni pertama, dalam menghadapi situasi kritis dan sulit, hendaklah kita berpikir kritis untuk menemukan solusi yang tepat. Daya kritis bendahara telah menolongnya saat bertemu tuannya untuk mempertanggungjawabkan modal usahanya. Sebagai orang Katolik, daya kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan, tetapi harus tetap berpedoman pada dasar iman kekatolikan kita, yakni Yesus Kristus. Melalui kacamata iman, kreativitas yang merugikan orang lain dapat diredam. Kedua, ada dorongan untuk memperhatikan yang lemah. Kendati pun untuk menyelamatkan diri dalam situasi sulit, bendahara memiliki respek terhadap orang kecil, yakni kreditur. Ia rela melepaskan keuntungannya demi orang lain. Sebagai orang Katolik, hendaknya kita memperhatikan orang kecil dengan membagikan sesuatu dari keuntungan kita ataupun dari rezeki yang kita miliki. Tuhan memberi kita rahmat secara cuma-cuma. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membagikannya kepada yang lain. Ketiga, mengambil solusi atau keputusan demi masa depan pribadi tanpa merugikan orang lain. Bendahara mengambil solusi hebat tanpa merugikan kreditur maupun pemilik modal. Sebagai orang Katolik, kita diajak Yesus untuk bersikap bijak seperti bendahara. Kita semua diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha, tetapi hendaknya dalam pengembangan usaha itu tidak boleh terjadi penindasan terhadap pihak tertentu. Tuhan meminta kita tetap memperjuangkan martabat manusia. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menggunakan akal budi secara kritis dan tetap menuntunnya dalam rahim iman. Allah sumber segala kebijaksanaan, terangilah budi dan hati kami, agar kami bijaksana mengambil keputusan, peka terhadap kebutuhan orang lain, serta pandai mengatasi penderitaan sesama kami. Amin.
Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tumbuh bagus. Mari batuk silam